dulu ya, dari waktu saya umur 7 tahun orang tua bapak meninggal. Ya, Jadi saya innalillah. pernah ya jadi menggantikan posisi ayah. Saat saya belajar itu saya terinspirasi gitu. Kalau orang lain bisa, kenapa gue nggak bisa? Menganggap apa sih cleaning service gitu. Iya. Kan menganggap pekerjaan yang mohon maaf ya. Ada yang bilang mungkin rendah. Ya. Selamat datang di Tamu Asa. Kali ini gue kedatangan kawan. Dia itu jauh-jauh dari Jakarta Timur. Please welcome Mr. G. Yeay! Thank you Bang Are. Manggilnya Mas atau Bang nih? Mas aja lah. Mas aja, oke Mas. Terima kasih atas waktunya ya. Hari ini alhamdulillah kita dipertemukan untuk podcast ya. Iya. Sebenarnya sih hanya pengen berbagi aja nih Mas. Bagi apa Ya, duit? berbagi pengalaman, sharing ya nggak? Karena sayang ya kita kan udah kemana-mana alhamdulillah gitu ya. Jadi pengen sedikit bercerita. Ya mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman kaula muda. Tentunya asik. Gitu sih Mas Arya. Udah ngomongnya? Iya, Udah. nggak apa-apa. Kita collab aja. Oke. Gimana Bang, sehat? Sehat. Ini kayak terbalik. Ini kayak terbalik. Gue tuh kayak tamunya dia. Jadi gini. Para tamu asak, jadi Mr. G ini adalah dia sahabat lama gua yang gua nggak tahu di entah berantah mana tiba-tiba di WhatsApp gua, DM gua dia mau datang untuk sharing khususnya pengalaman dia, siapa tahu bisa menginspirasi. Oke, waktu itu gua umur 18 tahun keluar sekolah Mas. 18 tahun keluar sekolah SD, SMP, SMA. Nah, jadi pada saat itu saya memberanikan diri untuk keluar dari kampung, maksudnya merantau. Cianjur tau kan? Oh Cianjur. Iya, yang terjadi kemarin gempa. Sempet Iya. Kena keluarga. Iya, ada berita duka ya. Tapi alhamdulillah orang tua selamat. Keluarga ya, aman. Alhamdulillah. Jadi bisa apa? Tenang lah. Jadi pada saat itu Mas Gun sekolah tidak tuntas sampai SD atau? Iya, jadi SMA udah tuntas, kemudian saya langsung kerja ke Jakarta, diajak paman. Waktu pertama kerja di Jakarta, awalnya ya jadi clean service. Gitu. Lanjut nggak? Lanjut Ya, lah. okay. Jadi pada saat itu saya nggak mikirin ya yang namanya kerja, yang penting halal ya. Waktu itu kan saya sempat dulu ya, dari waktu saya umur 7 tahun orang tua bapak meninggal. Jadi saya pernah ya jadi menggantikan posisi ayah sebagai tulang punggung keluarga. Ya saat itu jujur aja ya Mas ya, ini sedih banget nih buat saya, ini pukulan. Jadi saat saya umur 7 tahun tuh udah ditinggal orang tua, bapak, apalagi ibu saya udah tua, menghidupi anak-anaknya yang bisa dibilang banyak. Anaknya dia 5 ya. Harganya kakak saya 3 itu sudah menikah, jadi saya menggantikan posisi ayah. Kenapa? Pada saat Mas bilang tadi minggat atau lulus SMA itu langsung ke Jakarta. Iya, langsung ke Jakarta. Jadi tanpa modal, tanpa bekal apapun. Dari Cianjur jalan kaki? Enggak, jadi maksudnya ada paman. Ya. Terus? Jadi di situ saya memberanikan nasib, maksudnya mengadu nasib, kerja apa aja yang penting halal. Ke Jakarta. Yes. Jadi awal kisah Mas Gun ini sampai saat ini adalah berawal dari seorang cleaning service. Betul. Pada saat itu usia berapa? Usia 2004 itu lulus sekolah, 2005 18 tahun. 18 tahun. Itu sudah menjadi karyawan cleaning service. Alhamdulillah menjadi karyawan cleaning service yang waktu itu di perusahaan ternama ya, maksudnya lumayan brandingnya. Oke. Jadi saat itu alhamdulillah saya berkarir di dunia cleaning dari nol, merintis dari cleaning service sampai sejauh ini gitu, banyak banget lika-liku. Gitu. Jadi pas pada saat usia 18 tahun itu udah megang kain pel ya? Yes. Jadi waktu itu saya diajarin ya biasalah, namanya kita orang baru karyawan. Di salah satu perusahaan, apalagi perusahaan itu brandingnya kuat, bagus. Jadi ada kayak semacam training center, disitulah wawasan ilmu saya bertambah atau kebuka gitu. Artinya mindset saya dalam bekerja itu langsung benar-benar punya motivasi yang kuat. Tapi kan biasanya nih ya, di usia 18 tahun itu, apalagi masa-masa puber seorang remaja itu sedang panas-panasnya. Tapi Mas Gun memutuskan untuk bekerja menjadi seorang cleaning service. Ada rasa malu nggak sih? Nggak ada, karena kan yang saya bilang tadi di awal, saya punya keluarga yang kurang sempurna ya, bapak saya udah nggak ada. Nah, ditambah saya punya tanggung jawab orang tua. Dan jadi itu bukan suatu halangan ya. Bukan suatu halangan. Jadi Mas Gun itu total terhadap pekerjaan yang saat itu mungkin bisa jadi
buat menghidupi keluarga. Betul, pertama orang tua ya, dan di samping itu ada adik saya yang masuk sekolah. Jadi saat itu saya menggantikan peran orang tua dan saya harus berjuang apapun resiko apapun, pengorbanan apapun saya lakukan buat demi orang tua itu sih. Buat demi orang tua. Nah, kalau sekarang kesibukannya apa? Nah, jadi waktu singkat cerita yang kemarin tadi saya cerita untuk tentang band servis 8 bulan, saya berproses. Pada akhirnya di 2011 saya pernah jadi trainer, 2012 ketemu Mas Arel di salah satu perusahaan tersebut dan sampai jadi dulu kita pernah satu grup, tapi saya nggak bisa nyebutkan nama perusahaan grup itu ya Media Group dan Metro TV. Jadi jadi kita pernah satu rumpun di salah satu perusahaan dan singkat ceritanya lagi kita berpisah oleh suatu keadaan dan waktu, ya. Iya, keadaan dan waktu, dan kita dipertemukan kembali dengan harapan sih kita bisa saling rangkul ya. Sip, mantap. Jadi Mas Gun ini sekarang profesinya sudah jauh lebih lebih meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya ya. Amin, amin. Jadi sekarang itu Mas Gun seorang trainer untuk trainer and consultant wedding property. Biasa aja. Awas lidah kejelimet itu. Ya, itu dia. Istilah kita serba mencoba hal-hal baru sih Mas. Intinya kalau untuk mencoba. Tapi untuk sekarang trackingnya masih di proses cleaning service. Ya, jadi saya dari dulu alhamdulillah maksudnya. Kok betah banget ya? Ada apa sih dengan cleaning service? Karena mungkin udah ininya ya. Udah menyatur arwahnya gitu ya. Udah mencintai pekerjaan udah. Emang kalau cleaning service harus ada cara ngepel gimana, harus. Terus cara apa tuh namanya megang mesin apa tuh? Harus. Oh, sampean yang ngajarin? Sampai ya saya. Jadi kok sampai? Jadi waktu itu kan saya terinspirasi pada saat saya diajar. Dulu kan saya diajar ya Mas tahun 2005 itu. Nah saat saya belajar itu saya terinspirasi gitu. Kalau orang lain bisa, kenapa gue nggak bisa? Sekarang perusahaan yang udah Mas Gun handle apa aja? Oke, jadi perusahaan outsourcingnya ya? Iya. Boleh disebut? Boleh dong. Ya, itu pertama ISS. ISS, ya. Wah ISS pernah manggil Mas Gun? Ya. Luar biasa. Yang pertama saya berkali di situ. Terus? Kemudian habis ISS ISS itu DPI. DPI? DPI itu anak perusahaan bank BCA. Ya, luar biasa kan, siapa nggak tahu BCA? Iya, iya. Terus? Kemudian ada Bank Mandiri atau BCA. Bank Mandiri. Ya. Pernah Mas Gun handle juga. Terus habis itu ke akhir-akhir ini belakangan ini SOS dan Sinarmas dan proyek-proyek yang ada di Jabodetabek beserta luar kota. Di sini ada Tangerang kebanyakan nih. Tangerang ya? Kalau nggak salah pernah mampir di pabriknya Oppo. Betul. Oppo ya. Aku tahu. Iya. Nah, itu. Kan tadi kita ngobrol. Iya, jadi tahu. Jadi di proyek itu banyak kan di sini. Iya, iya. Tangerang. Kalau Bank Indonesia tuh ngapain? Nah, kalau Bank Indonesia saya bergabung 2017 dulu Mas sebagai konsultan. Jadi awalnya di Bank Indonesia sebagai konsultan apa? Konsultan properti. Properti lebih ke ini sama modelnya kebersihan gedung, namun kita dikotak oleh Bank Indonesia langsung. Team building bukan? Ya, lebih ke chip. Oh, luar biasa. Memeriksa vendor, pekerjaannya apa aja, ya kan? Terus apa aja kebutuhannya dan kita sesuaikan dengan ini ya, kontrak gitu. Pernah kebayang nggak sih? Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah. Jadi kalau kita tarik ke umur Mas Gun tadi 18 tahun, dari seorang anak kampung minggat ke Jakarta, menjadi servis, ditekuni, diuleti sehingga menjadi passion. Dan yang gue lihat hari ini adalah seorang Mas Gun yang bisa dikatakan sukses. Amin. Dari sisi ketekunan dia gitu, ketekunan Mas Gun yang bisa dikatakan konsisten sehingga menghasilkan yang Mas Gun rasakan gitu loh. Gile. Gue salut nih. Sama, saya juga salut nih Mas Arel nih. Ya. Podcastnya dulu luar biasa nih. Jadinya keren loh Mas. Oh gila. Jadi 18 tahun, di saat 18 tahun kemarin kan dirimu nggak akan menyangka seperti ini. Gak pernah. Jadi segala sesuatu emang nggak pernah dipikirin ya. Yeah. Saya hanya mikirkan ke depannya saya harus sukses, tapi nggak tahu di bidang apa. Yang penting kita ngejalani pekerjaan saya ikhlas dan loyal ya kan tentunya. Jadi dari situlah buah dari kesabaran ya. Buah dari kesabaran. Tadi ya tujuan itu buat orang tua, buat keluarga. Karena punya tujuan ya. Tujuan kadang kan kalau anak zaman sekarang kerja itu nggak ada tujuan. Kadang belum masuk aja, gajinya berapa gitu kan. Terus gajinya kecil, enggak itu kecil gitu kan. Ada juga anak muda yang Sabtunya libur enggak? Wah nggak libur, enggak gue males. Ya, iya. Itu generasi Z itu seperti itu gitu. Iya betul, emang seperti itu saya ini ya yang saya temukan. Kalau generasi kita di saat nerima lowongan dan kita udah masuk, wah itu total konsisten gitu. Sehingga
memang generasi Z ini apa ya, milenial sekarang ini bisa dikatakan bosenan sih. Betul. Tapi kembali ke Mas Gun, sekarang sudah menjadi sosok yang lebih makin dewasa, makin bijak. Terus ada nggak sih titik terendah di dalam hidup Mas Gun selama berkarir atau pernah dilecehkan oleh teman-temannya? Ih, apaan sih cleaning service gitu? Pasti Mas. Pasti, ada. Ya sih bercerita tentang pengalaman ya. Saya waktu jadi cleaning service saja kan mungkin teman-teman lingkungan sekitar itu pasti ada yang menganggap apa sih cleaning service gitu. Mungkin menganggap pekerjaan yang mohon maaf ya. Ada yang bilang mungkin rendah, ya ada yang mungkin tidak tidak mengakui kehebatan atau padahal ya kalau ada cleaning service itu gedung kotor loh. Betul, makanya saya di sini memberi edukasi ke semua masyarakat, tentunya orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah kita gengsi dengan pekerjaan cleaning service. Setuju. Karena kalau kita tekunnya bisa kita jadi tenaga ahli, jadi tenaga profesional, bahkan jadi expert. Jadi expert. Buktinya kayak saya menyombongkan diri, artinya apa yang saya lakukan dulu, ya inilah hari ini dampak yang saya dapat. Artinya kepercayaan buah dari kesabaran. Iya. Itulah yang saya alami dan nikmati gitu ya. Ternyata proses itu tidak mengkhianati hasil ya. Jadi kita harus sabar, tekun ya. Artinya apapun yang kita kerjakan ya kita ikhlas aja. Ikhlas dan berdoa pastinya. Berdoa pasti ya, tawakal. Berarti sekarang kegiatan Mas Gun apa nih? Apa sekedar konsultan aja atau masih bekerja di salah satu perusahaan? Bulan kemarin itu ya 2 bulan yang lalu saya kerja di sebagai trainer. Benar-benar job desk saya trainer, ngajar semua. Jadi dirimu ngajarin tuh setiap karyawan baru masuk? Ya. Sesuai job desk-nya? Karyawan baru bisa jadi karyawan lama Mas. Jadi kalau di perusahaan itu kan ada job desk-nya ini ya. Ada dua-dua, ada beda. Ada pertama ngajarin baru, setelah itu kita onset ke project, dari gedung ke gedung, kita ngasih refreshment training. Oke. Nah, kita juga untuk mengingatkan apabila mereka udah lama nggak diedukasi, nggak di training, pasti kan lupa ya. Jadi saya tiap hari itu keliling gedung. Hampir semua, jadi saya bukannya sombong atau gimana, kita nge-share. Sombong juga nggak apa-apa. Ya? Sombong kalau udah sukses menginspirasi loh, gitu loh. Jadi setelah saya data ya ternyata saya udah lebih dari 128 gedung. 128 gedung yang udah kayak assessment training. Wow, sudah di asesmen 120 apa? 8 gedung. 28 gedung untuk dari sisi safety atau semua. Kan saya ada beberapa materi ya yang kita bawa itu bukan hanya basic, tapi basic safety, service excellence, skill komunikasi, dan leadership gitu. Itu yang membuat saya pada akhirnya ya punya banyak relasi, wawasan dan bisa menginspirasi teman-teman ya, terutama anak aula muda tadi Mas, yang Mas bilang itu ya, anak baru zaman sekarang kan pilih-pilih. Iya. Jadi saya lebih ke challenge saya untuk membuka pola pikir ke karyawan baru. Ayo kalau kita semangat, apapun yang kita lakukan hari ini akan berdampak tahun depan, mungkin 5 tahun yang akan datang. Jadi lakukan yang terbaik pada hidup kita, maka kita akan bisa memetiknya di kemudian kelak. Super sekali. Mario Teguh ya. Ini yang datang Mr. G sama Mario Teguh ya. Iya, gantinya. Wah, luar biasa ya. Jadi udah 128 gedung di assessment oleh Mr. Gunawan ya. Kalau ditotalin untuk orangnya ya udah lebih dari 1.000. 1.000 orang. Kan kita selalu laporan untuk assessment gitu ya. Terus kita keluarin sertifikat. Sertifikat buat anak tersebut biar mereka tuh termotivasi ya, dan nanti sertifikat itu akan berguna buat mereka saat melamar kerja di tempat lain gitu Mas. Gokil sih. Hanya itu yang bisa saya berikan ya Mas. Kalau kita nggak bisa memberikan uang kan mungkin ya sedikit motivasi dan memberi semangat aja sih. Kalau kita nggak bisa berikan uang, kita berikan motivasi ya kan. Kalau kita nggak bisa berikan motivasi, kita berikan inspirasi. Kalau nggak bisa inspirasi, kalau kita nggak bisa menginspirasi ya itu mah derita lo. Tetap hidup ya walaupun nggak berguna. Meskipun nggak berguna. Terus jadi kesibukan Mas Gun ini sekarang adalah seorang trainer dan konsultan. Konsultan berarti udah nggak pegang cleaning service, maksudnya udah nggak kerja masih. Jadi masih konsultan itu kan berhubungan dengan housekeeping. Nah, tetap di samping itu saya punya job desk di luar ya, di luar kesibukan saya punya relasi untuk training. Ya saya kerjasama dengan beberapa lembaga training yang sudah kerjasama lama, lumayan lama, ada 5 tahun dan 3 tahun, dan mereka selalu on call apabila ada kebutuhan training di salah satu perusahaan luar gitu, misalkan in-house yang butuh untuk in-house training nih. Nah, pasti beliau manggil saya. Kemarin saya di mana tuh? Pasar Rebo. Ini kalau boleh tahu nih ya, sekarang
Per bulan berapa digit? Waduh. Biar makin menginspirasi dong. Ya alhamdulillah ya Mas ya, disyukuri aja. Tapi lambat laun yang saya bilang tadi, apapun yang kita lakukan hari ini akan dampaknya itu dipetik di kemudian hari ya. Jadi saya juga nggak pernah menyangka akan, ya kalau bisa dibilang ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Berapa digit? Ya 2 digit ada. 2 digit. Oh my god, gile. Senyumnya senyum sombong nih. Senyum sombong gini. 2 digit ya. Mas Gun, ada satu kalimat nggak untuk teman-teman yang nonton bahwasanya kan Mas Gun berawal dari anak yang di bawah atau telah orang pedalaman ya gitu, yang datang ke Jakarta mengadu nasib mendapat pekerjaan yang bisa dikatakan dipandang sebelah mata, tapi Mas Gun membuktikan bahwa kalau kita konsisten, kita tekuni, kita sabar, kita ikhlas, itu akan berbuah seperti pohon yang terus disiram kan. Jadi manis ya. Jadi sekarang kan Mas Gun udah metik hasilnya gitu. Jadi ada nggak satu patah atau 2 kalimat untuk para tamu asak supaya apapun yang mereka kerjakan hari ini itu bisa seperti Mas Gun gitu loh. Atau teman-teman cleaning service di luar sana, ini adalah sosok untuk jadi role model kalian. Jadi kalian nggak usah malu gitu kan. Buang rasa malu itu, malu tuh ketika kalian tuh nggak punya pekerjaan. Betul, mantap. Setuju ya? Ya. Boleh close untuk video kali ini dari Mas Gun. Quote kata-kata apa ya? Kata-kata motivasi dari Mas Gun. Kalau dari saya tadi benar kata Mas Arya, jangan pernah gengsi untuk jadi cleaning service. Apapun kita lakukan atau kerjakan selagi itu halal ya. Daripada kita menyusahkan orang tua. Dan jangan malu untuk ibaratnya kita mengupgrade diri. Jadi pada saat kita jadi service, kita jangan ibaratnya kayak dalam katak dalam tempurung. Karena banyak orang yang sudah nyaman di satu tempat, pada akhirnya dia tidak mau merubah atau metamorfosis. Jadi dia begitu-begitu. Itu yang saya selalu bilang ke mereka. Hidup itu adalah perubahan. Tidak ada yang abadi. Yang abadi itu adalah perubahan. Ketika kita bisa melakukan perubahan, maka kita tidak akan menjadi orang yang ketakutan. Jadi pada saat perubahan itu datang, ya kita siap. Itu yang selalu saya terapkan ya. Jadi apapun resiko yang kita hadapi, itulah hidup. Jadi hidup itu tidak melulu kenyamanan, karena nyaman belum tentu aman. Udah pastinya. Mantap. Gitu aja sih. Ini luar biasa ya para tamu asak. Jadi hari ini kita dapat banyak ilmu dari Mas Gunawan. Kalau dari gue sih intinya selama kita hidup itu kan sementara ya. Bikinlah sesuatu, kalau gajah kan mati meninggalkan gadingnya. Kalau manusia tuh mati meninggalkan nama baik. Iya. Thank you Mas Gun atas kedatangan dan inspirasinya. Udah nih. Udah dong. Oke, udah lama.